Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Pada kali ini, perkuliahan tentang tujuan, fungsi, dan komitmen kebijakan pendidikan anak usia dini di mata kuliah konsep dasar PAUD akan saya sampaikan melalui video. Ada 3 topik utama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu tujuan umum dan khusus pendidikan anak usia dini. Yang kedua, fungsi pendidikan anak usia dini, komitmen dan kebijakan pendidikan anak usia dini. Selanjutnya kita akan membahas ke topik pertama. Tujuan umum dan khusus pendidikan anak usia dini. Nah, jadi teman-teman, ini saya mengutip dari webnya PAUD ya, Dirjen PAUD. Jadi tujuan PAUD secara umum disampaikan bahwa adalah sebagai sarana untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pendidikan anak usia dini membantu perkembangan yang utamanya 4 ya di sini ya disampaikan, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosi. Jadi kalau kita pakai pengertian ini tidak hanya persiapan untuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, tapi ke persiapan untuk hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu bisa kita bilang ya pendidikan usia dini itu tidak semata-mata terbatas di lingkup sekolah saja, tapi memandang kehidupan anak secara menyeluruh. Masih di tujuan PAUD ya teman-teman. Jadi tujuan bisa dibagi. Tujuan PAUD itu ada 2. Tujuan utamanya adalah membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu tumbuh dan berkembang sesuai tingkat perkembangannya. Nah, tingkat perkembangannya ini apa? Dirumuskan dalam peraturan pemerintah itu ada sampai 0 sampai 6 tahun dan juga rumusan itu sebenarnya berdasarkan dari beragam teori-teori dari beragam ilmu dan ahli-ahli di bidangnya. Lalu tujuan penyerta yaitu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar, khususnya akademik ya di sekolah, maksudnya ya masuk ke jenjang selanjutnya. Setelah PAUD, jenjang selanjutnya pendidikan dasar. Nah, itu harapannya secara membantu penyerta gitu ya, tapi yang utamanya adalah tumbuh dan berkembang sesuai tingkat perkembangan. Oke. Nah, secara umum di sini dibagi jadi 2 lagi ya. Yang pertama membentuk anak Indonesia berkualitas, menyiapkan untuk tadi masuk sekolah dan belajar, lalu intervensi dengan memberikan rangsangan sehingga dapat menumbuhkan potensi-potensi yang tersembunyi. Jadi di lembaga PAUD itu dibutuhkan dan berperan gitu ya, itu untuk melihat secara lebih dalam potensi-potensi anak-anak Indonesia yang mungkin di rumah tidak diketahui melalui orang-orang yang paham di bidangnya sehingga bisa didapatkan potensinya apa dan dilakukan intervensi atau dukungan pendidikan atau bisa juga kesehatan apa yang dibutuhkan anak sesuai potensinya. Lalu yang keempat, melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, tentu hal ini penting ya teman-teman ya, semakin dini bisa ditangani kebutuhan atau gangguan perkembangan, tentu akan semakin baik dampaknya pada tumbuh kembang anak selanjutnya. Lalu secara umum, jadi ada tujuan memenuhi kurikulum. Nah, ada hasil belajar. Nah, jadi ini menurut Banlitbang Depdiknas. Jadi Badan Penelitian Departemen Pendidikan Nasional itu mengatakan, jadi secara umum tujuan PAUD itu membantu perkembangan anak dalam seluruh potensinya ya. Tadi fisik, intelektual, emosional, moral, agama agar lebih optimal.
dalam lingkungan pendidikan yang seperti apa, yang kondusif. Kondusif itu mendukung pertumbuhan anak, terus ramah anak, lalu demokratis yang memikirkan suara-suara anak, termasuk lingkungannya, kebutuhannya seperti apa, dan kompetitif. Kompetitif ini artinya berlomba-lomba gitu ya, memberikan layanan terbaik dari satu lembaga dan lembaga lainnya. Oke, kita masuk ke tujuan khusus. Nah, tujuan khusus nih lumayan banyak ya poin-poinnya ya. Jadi secara khusus tadi sudah dipaparkan kognitif, sensori motor, terus fisik, sosial emosional, bahasa. Nah, ini adalah jabaran-jabarannya. Seperti apa? Tadi yang pertama fisik, motorik gitu ya. Lalu tentang kesehatan, poin kedua. Yang ketiga, daya berpikir secara kritis, memberikan alasan, memecahkan masalah, menemukan hubungan sebab akibat. Lalu memanfaatkan indera-indera dalam pembelajaran dan dalam kehidupan secara maksimal gitu ya, diupayakan melalui proses pendidikan. Lalu mengembangkan konsep diri, ini kaitannya dengan sosial emosional, sikap terhadap belajar yang utamanya muncul dari situasi pembelajaran di sekolah, kontrol diri dan rasa memiliki, yaitu kemampuan intrapersonalnya anak, lalu mampu mengembangkan keingintahuan tentang dunia, percaya diri sebagai anak didik, kreativitas dan inisiatif pribadi. Artinya konsep diri yang positif tentunya ya diharapkan muncul dari pendidikan. Lalu mampu memahami keadaan diri manusia secara internal, artinya sadar terhadap diri sendiri, mampu merefleksikan dirinya, berpikir metakognitif, artinya berpikir secara dalamnya, metakognitif itu, lalu dia menyadari adanya kenyataan spiritual, moral, dan kepercayaan agama. Jadi kita tidak bisa melepaskan hal-hal ini dari tumbuh kembangnya anak, terutama kalau kita bilang negara kita, negara yang memahami paham pendekatan keagamaannya gitu ya, berbeda dengan misalnya negara-negara barat yang sekuler, yang memisahkan ranah agama dari ranah umum. Nah, sedangkan di Indonesia tidak seperti itu, ada ranah ini gitu. Lalu mampu mengenal, memahami serta mengapresiasi flora fauna, lingkungan alam sebagai kebesaran ciptaan Tuhan ya tentunya ya. Apalagi Indonesia, kita mengenal banyak sekali potensi flora fauna, lingkungan alam yang sangat kaya. Lalu mampu mengenal peranan masyarakat, ya itu tentunya kehidupan anak itu semakin berkembang, semakin meluas. Tidak hanya di rumah tentunya teman-teman, dengan kehadiran anak di sekolah, semakin besarlah lingkup anak untuk mengenal. Lalu mampu menggunakan bahasa untuk dapat berkomunikasi secara efektif, untuk bermanfaat untuk belajar dan berpikir ya tentunya. Semakin bagus perkembangan bahasa anak, semakin dia mudah berinteraksi, semakin dia mudah untuk menyampaikan apa yang ia pikirkan, dia rasakan. Lalu mampu menghargai dan menginternalisasi nilai moral dan agama. Yang terakhir, mampu mengenal pola-pola bunyi di suatu lingkungan yang bermakna, memiliki sensitivitas terhadap irama, serta mengapresiasi seni, kemanusiaan, dan ilmu pengetahuan. Nah, ini kaitannya sama seni, teman-teman. Jadi, bisa kita pahami ya, dulu itu seni diintegrasikan sama bidang pengembangan lain. Namun sekarang seni itu dimasukkan jadi bidang pengembangan sendiri. Ini didasari oleh pandangan bahwa semakin seorang manusia itu terlibat sama seni, semakin terasah jiwanya dalam menghargai keindahan, semakin terasah jiwanya dalam menghargai keteraturan. Karena seni itu kan mengandung unsur-unsur seperti itu ya. Kalau lagu yang enak didengar gitu, kalau misalnya gambar yang komposisi warnanya indah dilihat. Nah, maka dari itu seni itu dipandang menjadi suatu bidang pengembangan yang patut dipandang sendiri karena kelebihan-kelebihannya dalam mengembangkan kehalusan jiwa dari seseorang. Oke, kita masuk ke topik kedua nih teman-teman, fungsi pendidikan anak usia dini.
Jadi fungsi pendidikan itu adalah yang tadi kita kurang lebih sama dengan tujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak dengan benar secara jasmani, rohani, terus karakternya ya. Karakter yang diharapkan itu ada kedisiplinan, bersosialisasi, baik itu dengan sebaya ataupun guru, lalu memberikan anak kesempatan bermain. Nah, yang minggu lalu kita bahas ya, bermain itu adalah hatinya pendidikan anak usia dini yang dilakukan melalui bermain. Lalu, seperti apa tujuan itu fungsi ini dilakukan? Yang dilakukan sejak dini oleh 3 lingkungan utama yang kita sebut, dalam pendidikan usia dini itu tripusat. Nah, maka dari itu, 3 tripusat ini sekolah, masyarakat, dan lingkungan itu jadi tempatnya anak belajar, tempatnya anak bertumbuh kembang. Itulah fungsi-fungsi dari agar mengembangkan secara jasmani, rohani, karakter itu terjadi di 3 lingkungan ini, tripusat ini itu berjalan. Jadi hadir apa ya istilahnya ya, keterpaduan, keholistikan dari eh, tumbuh kembang anak, fungsinya berjalan si pendidikan ini dari 3 lingkungan ini, tidak hanya sekolah atau tidak hanya rumah saja. Lingkungan yang kita sebut mungkin lingkungan eh, fisik itu bisa dari halaman, bisa dari gang, bisa dari sungai, sawah dan lain sebagainya, itu adalah juga tempat pendidikan bagi anak usia dini. Jadi fungsi PAUD bisa berkembang juga di situ. Lalu ini menurut saya mengutip dari tulisannya Raihana tahun 2018. Jadi ada 3 fungsi yang disampaikan Raihana. Pertama, fungsi adaptasi sosial. Ya tentunya ya, dari yang sebelumnya anak itu dunianya itu adalah lingkungan rumahnya, lebih berkembang lagi ketika di lingkup sekolah, berkembang lagi di lingkup masyarakat. Sehingga kalau kita bilang di lingkup sekolah berarti sudah lebih banyak norma-norma yang berkembang di situ. Terus ada tuntutan sikap perilaku yang khusus yang berbeda dari rumah dengan sekolah. Tadi disebut sikap sebagai identitas barunya anak. Identitas barunya anak itu adalah identitas sebagai pelajar misalnya seperti itu. Jadi itu semakin membantu anak untuk memahami aspek psikologis dari lingkungan sosial anak. Jadi bertumbuh gitu ya perannya anak secara psikologis, secara identitas itu bertumbuh di lingkungan sosial yang lebih meluas. Lalu fungsi pengembangan. Nah, tadi kita sudah banyak menyebutkan kognitif, terus jasmani, motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosial emosional, moral dan agama. Sehingga fungsi ini terus dijalankan di tempat yang seperti apa? Di lingkungannya edukatif. Nah, lingkungan yang penuh kesadaran atas pendidikan untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut, sehingga menjadi lebih optimal bagi anak di lingkungan, baik itu lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat atau lingkungan keluarga. Nah, jadi makanya kalau kita memandang dari tripusat itu, teman-teman, yang mendidik anak itu betul saya pernah mungkin menyampaikannya suatu pepatah, bukan pepatah Indonesia sih, pepatah dari luar negeri. Yang dibutuhkan untuk membesarkan anak itu butuh satu kampung untuk membesarkan anak. Nah, artinya orang-orangnya, lingkungannya gitu ya, itu tuh penting. Lalu fungsi bermain. Nah, jadi bermain itu kebutuhan anak ya, haknya anak sepanjang rentang hidupnya anak. Bahkan orang dewasa saja tanpa kita sadar itu kita tuh masih main, teman-teman. Selalu mencari kesenangan-kesenangan dalam hidup kita. Oleh karena itu, fungsi bermain ini juga adalah fungsi utama yang diperoleh anak dari sekolah. Fungsi ini itu memberikan sebenarnya manfaat. Manfaat apa? Untuk anak memperoleh pengetahuan dari bermain, lalu kegiatan bermain itu juga membantu neuron-neuron otak atau sel-sel otak agar berkembang lebih baik karena dilakukan dengan cara yang menyenangkan gitu ya. Jadi lebih mudah untuk anak agar lebih berkembang melalui kegiatan bermain. Oke, teman-teman, kita masuk ke topik ketiga, yaitu komitmen dan kebijakan pendidikan PAUD.
Minggu lalu sudah disinggung ya sebenarnya secara hukum Indonesia seperti apa dan internasional juga seperti apa, tapi kita bahas lagi di sini. Oke, nah jadi komitmen dan kebijakan pendidikan anak usia dini. Pendidikan itu kan sama-sama kita amini tuh, kita sama-sama menganggap pendidikan penting bagi seluruh anak dan itu adalah hak gitu ya, apapun kondisinya. Anak yang, tidak ada gangguan pertumbuhan, anak yang dengan kebutuhan khusus, semuanya itu atau kaya atau miskin, semuanya itu berhak mendapatkan pendidikan. Sehingga, semua orang itu berhak untuk sukses, semua orang itu berhak untuk tumbuh menjadi orang yang mandiri, orang yang berdaya, seperti itu. Eee, oleh karena itu, sebenarnya kalau sudah ditanggung seperti ini ya, eee, ada, tuntutan keseriusan dari pihak mana, pihak yang menjalankan pemerintahan. Peran tanggung jawab ini itu harus diwujudkan melalui apa teman-teman, melalui hukum, perlindungan hukum dan sebenarnya yang sangat diperlukan ya dukungan dari dana misalnya seperti itu, sarana dan prasarana agar tercapai nih haknya anak. Jadi kita tuh bukan negara yang tertinggal, tapi negara yang terus maju, sumber daya manusianya. Oke, ini, yang minggu lalu saya sampaikan, secara internasional tuh Indonesia tuh selalu ikut ini teman-teman, selalu ikut komitmen-komitmen internasional ini. Ini menarik ya sebenarnya ya, kenapa? Untuk, hak anak seperti nomor 5 itu diadakan di New York, tapi, eee, ini bukan yang ini, perlindungan, lupa saya, ada yang di perlindungan sendiri. Itu menarik Indonesia ikut, tahu nggak negara yang nggak ikut? Salah satunya Amerika Serikat, lucu ya, negara yang besar tuh tapi tidak ikut konvensi itu dan tidak jadi anggota orang-orang yang memenuhi hak-haknya anak. Nah, kenapa demikian nih teman-teman, itu kalau kita tinjau dari bagaimana suatu negara memperlakukan anak itu jelas gitu. Meskipun di sana, penanganan terhadap kriminal anak itu lebih ketat ya dibanding negara kita, termasuk penanganan terhadap misalnya pekerja anak itu lebih ketat. Tapi sayangnya, konten-konten yang melibatkan anak misalnya di TV itu, bebas ya di Amerika Serikat termasuk bebas, berbeda dengan Eropa, misalnya tidak banyak anak-anak yang, terlibat di televisi gitu. Jadi, fenomena artis-artis cilik tuh sebenarnya tidak seperti di negara kita. Kalau teman-teman boleh lihat, tidak banyak negara yang seperti negara kita. Fenomena artis cilik, terus anak-anak yang terkenal, terus masuk TV dan lain sebagainya itu berbeda. Cara memandang anak tuh berbeda teman-teman. Nah, tapi dari komitmen-komitmen internasional ini, itulah yang, sebagai dasar bahwa negara kita itu ingin sama-sama berkembang, baiknya seperti negara-negara lain. Apalagi kalau kita masih di negara berkembang ya teman-teman ya, negara berkembang sehingga, aspek-aspek dari, keinginan untuk mengejar ketertinggalan, ingin jadi bagian, negara yang maju itu tentunya sangat besar. Apalagi masalah-masalah yang kita alami di negara kita itu masih cukup kompleks. Nah, negara kita kan negara kepulauan. Lalu, tidak bisa kita pungkiri kalau, mmm, arah perkembangan pertumbuhan negara kita itu masih berpusat di satu pulau, masih berpusat di Pulau Jawa. Di di Pulau Kalimantan, kalau Sumatera mungkin sudah cukup maju ya. Pulau Kalimantan, terus mungkin Pulau Papua, terus pulau-pulau kecil itu, mmm, pulau-pulau kecil itu juga, masih banyak ketertinggalan dalam akses pendidikan, dalam akses kesehatan, terus
dalam akses kesadaran terhadap pendidikan saja itu masih kurang gitu. Nah, itulah yang sebenarnya tantangan besar dari negara kita. Oke, kita lanjutkan ya. Terus di nasional seperti apa? Nah, minggu lalu sudah kita bahas nih dari undang-undang, pembukaan undang-undang itu sudah ada kata mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu kalau undang-undang dasar ini bunyi ini sama Pancasila tuh kan tidak boleh direvisi, tidak boleh diamandemen ya teman-teman ya, kecuali isinya. Tapi kalau pembukaan tidak bisa direvisi. Nah, oleh karena itu inilah cikal bakal dan jati diri negara kita tuh sebenarnya ini gitu. Lalu amandemen undang-undang ini ya isinya ya, bahwa setiap anak berhak. Nah, jadi tidak ada alasan seperti apa rupanya, seperti apa warna kulitnya, seperti apa rambutnya, seperti apa kakinya, seperti apa matanya, semua anak berhak gitu ya dapat pendidikan. Tujuannya agar memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Oke, ini undang-undang yang saya bilang sering dipakai dan masih dipakai sampai saat ini, tentang hak pendidikan sampai keluar biasaan juga gitu dianggap penting. Lalu secara khusus anak usia dini itu adalah pendidikan sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani untuk memasuki kesiapan pendidikan yang lebih lanjut. Nah, lalu teman-teman, ini kan istilahnya 2003 tuh udah berapa tahun yang lalu ya? Udah 20 tahun yang lalu lebih, hampir 20 tahun lalu ya. Semakin berkembanglah bidang pendidikan PAUD ini, sampai akhirnya itu komitmen pemerintah mendirikan Direktorat Padu dulu. Pertama namanya Direktorat Padu. Pendidikan anak dini usia, dulu sebutannya itu ya. Jadi Direktorat Padu ini ada gedungnya sendiri, satu gedung besar di kompleks Kementerian Pendidikan. Itu isinya adalah mengurusi pendidikan anak usia dini satu Indonesia. Nah, jadi yang dulunya itu bisa dibilang ya masih terbatas, sekarang dengan ada Direktorat Padu ini semakin berkembanglah pendidikan anak usia dini. Lalu namanya berubah-ubah ya teman-teman ya, berubah jadi Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, lalu pada akhir-akhir ini berubah lagi. Nah, berubah lagi jadi Ditjen PAUD dan Dikmas Pendidikan Masyarakat. Lalu saya pengen ngajak nih teman-teman, seperti apa kebijakan yang terkini tentang PAUD. Kebijakan terkini tentang PAUD itu ada di kebijakan Ditjen PAUD dan Dikmas tahun 2019. Nah, ini kita baca sama-sama. Nah, ini secara umum ya, jadi Ditjen PAUD dan Dikmas ini bukan hanya mengurusi PAUD, tapi mengurusi lembaga non-formal yang disingkat di sini Dikmas atau Pendidikan Masyarakat. Jadi tujuannya yang pertama adalah perluasan akses secara masif, terutama daerah 3T, gitu ya. Daerah 3T termasuk kita itu ada daerah-daerah 3T. Saya nggak tahu teman-teman ada tidak yang termasuk di daerah 3T. Sebenarnya itu menjadi konsentrasi khusus di Indonesia agar daerah 3T itu lebih berkembang secara maksimal dari segi akses pendidikan juga termasuk. Lalu peningkatan mutu ya tentunya diharapkan peningkatan mutu dari pendidikan itu secara umum berkembang dengan baik. Apalagi
Di PAUD, nah tentunya kita masih banyak PR tentang bagaimana agar PAUD ini lebih banyak dinikmati oleh layanannya oleh peserta didik ya seluruh Indonesia, lalu termasuk peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi peningkatan mutu itu bukan dari hanya sekolahnya, seperti sekolahnya itu diakreditasi, diperbaiki, misalnya kelengkapan belajar mengajarnya gitu ya, baik itu dari kurikulum, sarana dan prasarana, tapi juga si pelaksananya yaitu pendidik dan tenaga pendidikan. Terus upgrading program atau meningkatkan program yang ada, salah satunya juga apalagi sekarang ya daring. Nah daring itu akhirnya sekarang jadi salah satu sarana yang alternatif utama, apalagi di keadaan sekarang. Status Kalimantan Barat yang saya tahu agak mengkhawatirkan lagi sekarang. Jadi entah gimana kakak-kakaknya yang lagi PLP, yang jadi PPL, apakah terus lanjut gitu ya. Karena sekarang lagi lanjut pembelajarannya tidak daring, pelajarannya tatap muka di TK, tapi nggak tahu nih apakah yang nanti berkembang seperti apa. Lalu tadi pemanfaatan teknologi informasi, lalu penguatan sinergi, artinya ketika memandang pendidikan tuh tentu kita selalu disebut ya PAUD HI, PAUD Holistic Integratif, artinya tidak memandang satu sisi saja pendidikan itu, tapi melibatkan masyarakat dan lingkungan. Lalu penguatan tata kelola. Nah ini pembentukan tim Monef DAK. DAK tuh seingat saya terkait keuangan alokasi khusus. AK tuh alokasi khusus, D-nya tuh lupa saya ini singkatannya, dan pendampingan UPT. Jadi biasanya secara nasional itu punya kaki tangan. Jadi di Jenpaut itu di setiap provinsi itu punya kaki tangan langsung. Nah, siapa kaki tangannya? Kaki tangannya itu unit pendidikan terpadu UPT gitu ya. Di setiap daerah atau di setiap provinsi itu ada. Contohnya di Kalimantan Barat itu UPT-nya itu ada di Desa Jungkat. Nah, di Desa Jungkat tuh saya sering berhubungan dengan unit di sana. Jadi mereka langsung mengadakan misalnya program-program secara setiap tahunnya gitu ada ya program-programnya mengembangkan PAUD sesuai dengan kebutuhan lokal, terus pendampingan PAUD-PAUD gitu. Itu secara nasional yang diturunkan ke daerah-daerah. Nah ini karena ini Dikmas, jadi ada pendidikan keluarga seperti apa, sepintas saja ya teman-temannya. Ini di poin 2, meningkatkan kemampuan orang tua yang memiliki anak usia dini menyiapkan anak anak didik belajar di PAUD. Artinya orang tua disadarkan lah ya, lebih disadarkan lagi dengan upaya-upaya misalnya iklan gitu ya, misalnya sosialisasi seperti apa sih PAUD itu. Lalu ini ada program Sahabat Keluarga. Ini silakan dibuka nih teman-teman. Sahabat Keluarga nih sebenarnya sangat bagus ya programnya. Lamannya tuh sangat bagus, di dalamnya tuh ada dongeng, ada terus ada artikel-artikel, ada lagu-lagu, ada galeri, bahkan ada buku-buku saku yang bisa dimanfaatkan secara instan oleh orang tua tentang cara mendidik anak. Itu sangat bagus sih Sahabat Keluarga ini. Nah, ini fokus di PAUD seperti apa? Ini ada poin-poin ini, silakan dibaca ya. Oke, jadi termasuk anak diusahakan punya NIK, karena kita tahu biasanya ada kondisi-kondisi tertentu anak tidak punya NIK, jadi tidak tercatat sebagai kependuduk gitu ya. Lalu diharapkan menerapkan hosting integratif, terus pembelajaran kreatif, lalu ada memasukkan teknologi informasi, dan semua PAUD wajib menempatkan taman belajar yang menyenangkan bagi anak, terbebas dari berbagai tindakan kekerasan dan bullying, dan lain sebagainya. Lalu ini layanan Anggun PAUD ya, bisa dimanfaatkan untuk guru-guru sebenarnya.
Ini pendidikan kesetaraan, ini berbeda dengan kita. Ini berbeda ya. Nah, ini short course artinya kursus singkat-singkat, baik itu yang di bidang PAUD maupun di bidang ini lain, misalnya entrepreneur. Pendidikan keaksaraan ini bukan bidang kita. Ini SPS, ini TK. Oke. Pemetaan mutu ya pentingnya itu ya. Jadi suatu PAUD itu tentu harus ada tolak ukurnya, pencapaiannya seperti apa. Nah, ini tujuannya. Jadi ada gitu. Ada yang mengawasi. Oke, ini panjang ya. Ini kaitannya di luar cakupan kita. Oke. Itulah teman-teman gambaran dari bagaimana komitmen dan kebijakan nasional dan internasional. Saya akhiri video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan jika ada pertanyaan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.